belajar, kita berdoa dulu ya. Yang takwa, kita tolong pimpin doanya hari ini. Ya Bu, teman-teman sebelum kita berdoa, Tidak apa-apa, pelan-pelan. teman-teman sebelum kita berdoa, Sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. oke, terima kasih takwa. Nah, tadi sebelum ke sekolah ini ada yang terlambat nggak hari ini? Halo, Ada siapa? ini. Mana ini? Yang mana ini yang terlambat ini? Ya Bu. Nah, tidak boleh ya datang terlambat ya, karena kita itu harus dibiasakan untuk disiplin. Bangunnya itu harus teratur, bangunnya mengatur waktu ya. Tidak boleh ya mengatur terlambat. Kita itu harus bisa, misalnya sapa, tadi bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu bangun langsung mandi atau bagaimana? Makan dulu baru Makan itu baru mandi. Diatur ya waktunya, biar sekian makan dan sekian mandi. Biar teratur, jadi ke sekolahnya bisa tepat ya. Begitu. Yakin dia sudah sarapan semua? Sudah. Kenapa masih lesu? Kita nyanyi dulu aja ya sebelum mulai pelajarannya ya. Biar lebih semangat. Yuk, tahu semua lagu Garuda Pancasila? Tahu Bu. Tahu, yuk mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang mengenal Allah. Ada yang tahu nggak di sini kenapa kita perlu mengenal Allah? Ayo, siapa tahu nggak kenapa kita perlu mengenal Allah? Allah itu siapa? Tuhan Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nikmat untuk hidup, bernapas sampai sekarang. Jadi kita itu perlu mengenalnya. Jangan misalnya siapa diberi hadiah, tapi tidak tahu siapa yang memberi. Tidak enak kan seperti itu? Nah, begitu juga kita diberi kenikmatan, rezeki, seperti yang kita nikmati sekarang, kita perlu mengenalnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, sebelumnya di sini anak-anak ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? nama Ya? nama Allah 99 nama baik Allah. Allah itu mempunyai banyak nama. Jadi misalnya sedang berdoa kita kan ya Allah semoga Safa hari ini diberikan kesehatan, bisa diganti ya Allah ya Rahman, itu kan Asmaul Husna. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini, mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna itu Al-Mumit. Al-Mumit itu yang berarti Maha Mematikan. Maksudnya di sini setiap yang bernyawa itu pasti mati. Allah yang menentukan kapan kita hidup dan kapan kita mati. Gitu. Lanjut ya. Yang kedua itu Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup. Kalau Allah yang Maha Mematikan, berarti Allah juga yang Maha menghidupkan. Nah, di sini bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan. Berapa banyak orang yang saat hidup itu berapa hari ini siapa sakit, hari ini siapa sembuh, hari ini takwa yang sakit, hari ini takwa yang sembuh, gitu ya. Allah semua yang begitu. Lanjut yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha Berdiri dan Mandiri. Allah itu kan esa, Allah itu siapa Pak? Allah itu kan esa kan, Allah itu satu kan, berarti dia itu tidak butuh siapapun, dia itu bisa teguh berdiri dengan sendirinya. Allah itu mandiri. Lanjut ya. Nah, yang Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Ya, yang tadi yang Kak Ibu katakan tadi, Allah itu ada satu, hanya satu ya. Nah, oke, selanjutnya
selanjutnya itu tadi ibu minta dulu dicatat ya anak-anak yang ini. Bagaimana Bu? Yang al-mumit artinya yang maha mematikan. Ayo ibu dekatkan saja ya biar mudah ya. Ayo, al-mumit ditulis nomor 1, al-mumit. Al-mumit yang maha mematikan. Al-Mumit Yang maha mematikan. Sudah. Selanjutnya al-hayyu yang maha hidup. Sudah, siapa? Al-hayyu yang maha hidup. Sudah, al-hayyu yang maha hidup. Selanjutnya al-qayyum. Nanti siapa ini saja ya. Lihat catatan takwa saja ya kalau ketinggalan ya. Al-qayyum itu yang maha berdiri atau mandiri. Al-hayyu yang maha hidup. Sudah takwa? Mandiri atau berdiri. Dan yang terakhir itu al-ahad yang maha esa. Sudah? Oke, lanjut nanti saja ya mencatatnya. Siapa bisa melihat yang takwa ya nanti ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pelajaran selanjutnya, yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah. Bagaimana cara kita terpuji di hadapan Allah? Salat rajin. Ya, itu benar juga takwa, benar. Tetapi di sini kita akan mempelajari dari yang kita pelajari tadi, Asmaul Husna Allah, yaitu kita meneladani sikap yang ada dalam nama-nama Allah. Jadi kita tuh tidak hanya sekedar tahu, oh al-mumit itu berarti yang maha mematikan, tapi kita tidak bisa mengamalkan dari sifat-sifat itu. Jadi kita harus tahu dulu al-mumit tadi, gimana caranya mengamalkan sifat Allah al-mumit ini. Nah, di sini dijelaskan al-mumit mengandung yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya seperti yang takwa bilang tadi, rajin membaca Al-Quran, sholat, rajin belajar, patuh kepada orang tua. Nah, jadi cara kita mengamalkan al-mumit ini supaya kita tuh di sini kalian takut nggak akan kematian? Tidak. Kenapa kita tidak usah takut? Karena semuanya akan mati. Jadi tugas kita tuh cuman sekarang ini hanya beribadah. Yang kata takwa tadi, salat, rajin. Nah, main tidak apa-apa, main boleh, tapi jangan lupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Lanjut ya. Selanjutnya itu al-hayyu yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberikan hidup dan rezeki ada Allah. Oleh karena itu, hidup atau mati kita ada di kekuasaan Allah. Nah, contohnya adalah bagaimana kita mengamalkan sifat dari al-hayyu ini, seperti memelihara diri sendiri dengan cara makan minum yang teratur. Maksudnya itu misalnya siapa berantem sama ibunya di rumah, tidak mau makan, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Itu bakal merusak badan siapa sendiri. Sedangkan Allah sudah memberi kita nikmat kan, harusnya kita menjaganya ya. Nah begitu ya. Selanjutnya yaitu al-qayyum yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, cara maksud ibu mengamalkan di dalam perilaku kita yaitu dengan cara kita juga harus bisa mandiri. Jangan manja di sini ya. Apa-apa kita kan harus bisa, sudah besar semua kan di sini kan. Jadi jangan-jangan mau makan, tidak mau makan kalau tidak disuapi. Nanti kamarnya berantakan. Ibu beresin kamar aku. Tidak, itu kan kita bisa melakukan semuanya sendiri ya. Malu ya dengan diri sendiri jika sudah besar, yaitu dengan cara mandiri, dibiasakan ya. Oke, nah anak yang terakhir itu al-ahad yang maha esa, mengandung arti Allah itu satu. Nah, sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya makan, berpakaian, dengan PR, hampir sama ya seperti al-qayyum tadi ya. Misalnya
Kata siapa, aku belum ngerjain PR. Udahlah nanti di sekolah saja lah. Lihat yang takwa. Nah itu lambangkan siapa bergantung kepada takwa ya. Itu tidak mandiri, itu sifat yang tidak bagus. Nah tidak boleh ya, jangan diulangin lagi takwa ya. Oke, sudah nak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ada yang belum? Sangat tidak sabar ya takwa mau pulang ya. Ayo, ada yang ditanyakan? Belum ibu kasih tugas loh sebelum kita pulang. Ada yang belum ngerti? Siapa? Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Tidak? Tidak ada? Tidak ada. Oke, untuk tugas dari rumah itu kalian tulis dari masing-masing sifat Allah tadi. Sifat-sifat apa yang harus kita miliki untuk meneladani sifat Allah tadi ya? Sifat mati. Ya? Apa? Sifat mati. Sifat mati ya, tidak apa-apa, ingat mati. Bagus itu. Ya. Oke, sudah. Mungkin sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Ibu tutup.